Guys, sudah dengar belum nih kasus perginya seorang ayah dan anak dalam keadaan sudah membusuk di Koja, Jakarta Utara. Nah, jadi ceritanya nih tetangganya nih udah semingguan nih nyium bau busuk, tapi nggak hilang-hilang gitu loh. Dipikir kan tadinya bangkai tikus. Akhirnya tuh curiga nih nggak hilang-hilang, kalau bangkai tikus kan hilang, tapi nggak hilang. Akhirnya didobrak lah tuh rumahnya si orang ini. Namanya si Bos Hamka, namanya Hamka gitu kan, dia tuh pengusaha travel umroh. Nah, dia itu orangnya cukup tertutup, dia tinggal sama istrinya dan 2 anaknya. Nah, waktu didobrak masuk itu yang ketemu tuh istrinya duluan, di ruang tamu ya, dalam keadaan linglung gitu kan, kayaknya belum makan berhari-hari gitu loh. Akhirnya dikasih makan, cuma ya nggak tau lah, dia ngomong apa meracau gitu loh, karena mungkin udah kecapean gitu, lemes gitu ya, jadi linglung. Nah, terus dicari ke dalam, ternyata ditemukan si Bos Hamka ini dalam keadaan sudah membusuk. Kemudian ada anaknya juga berusia 2 tahun dalam keadaan busuk juga gitu loh. Nah, orang pada bingung ini kenapa gitu, karena sekarang belum bisa dikasih keterangan kenapa ya, karena polisi masih menyelidiki ya motivasinya apa. Nah, Bos Hamka ini orang yang cukup mentereng lah di Koja itu kan ya, dia tuh punya travel umroh, rumahnya juga 2 lantai, dan punya sebuah motor dan mobil gitu kan, jadi lumayan menengah ke atas lah. Tapi mereka keluarga tutup sampai nama istrinya aja mereka tuh nggak tahu gitu, jadi misterius banget gitu loh. Nah, ini yang mengingatkan saya pada kejadiannya beberapa bulan yang lalu, belum lama ya, di Cinere, di Bukit Cinere Indah, ditemukan jenazah ibu dan anak sudah mengering gitu di kamar mandi ya. Terus ada apalah semacam pesan di laptop anaknya itu ya, ibunya umur 65, anaknya 39 itu cowok. Nah, message-nya bunyinya, kalau Anda menemukan message ini, mungkin saya sudah nggak ada, gitu aja. Nah, yang di Cinere ini ternyata akhirnya mereka kesimpulan, wah ini ternyata mereka itu kayaknya bundir dengan ada ditemukannya dupa gitu. Dia menghirup dupa di dalam kamar mandi yang sempit gitu. Jadi gitu cara bundirnya. Dan mereka ini juga orang-orang menengah ke atas juga. Bukit Cinere Indah kan daerah quite eksklusif lah gitu ya. Itu one gate system. Dan mereka juga kalangan tertutup. Jadi mereka hanya keluar hari Kamis untuk buang sampah atau belanja gitu sehari-hari gitu. Nah, kemudian berapa tahun 2022 tahun lalu, November juga ditemukan juga 4 jenazah di Kalideres ya. Kalideres, nah itu dia jadi bapak, ibu, terus anak dan paman. Satu persatu meninggal. Pertama-tama tuh bapaknya nggak dikuburin dulu karena kan nggak punya uang katanya kan untuk menguburkan secara mewah gitu. Jadi gengsian ini keluarga menengah ke atas juga. Udah gitu ibunya meninggal, nggak dikuburin juga, nggak ada duit katanya ya. Terus akhirnya nggak makan-makan, jadi pamannya, terus pamannya meninggal juga ya, meninggoy. Terus akhirnya perempuan yang anaknya si bapak ini akhirnya meninggal juga, si Dian itu ya kan. Terus ya udahlah, akhirnya dia punya sidik ya, jadi banyak buku-buku agama-agama ya gitu di sana. Jadi lintas agama, dan ada ditemukan mantra-mantra gitu loh. Jadi banyak yang bilang nih kasus pesugihan lah atau apalah, atau misalnya ada bilang ini kasus apokaliptik ya. Kita coba lihat apa ini apokaliptik. Terus, jauh sebelum dikaitkan dengan kasus kematian satu keluarga di Kalideres, sekte ini diduga kuat jadi penyebab bunuh diri massal di Amerika Serikat pada 1997. Saat itu sebanyak 39 perempuan dan laki-laki dari kelompok Heaven's Gate yang dipimpin Marshall Applewhite ditemukan tewas di San Diego dengan pakaian yang sama gitu. Terus, penemuan mayat satu keluarga di Kalideres ini kemudian dikaitkan dengan sekte apokaliptik. Sebab korban disengaja bundir dengan cara tidak makan dan meninggalnya pada waktu yang berbeda-beda. Belum lagi ada temuan sejumlah buku oleh polisi.
Gitu, jadi ini nggak ngerti ini. Jadi kalau yang di tiga-tiganya dia kasusnya sama ya. Mereka tuh kalau menengah ke atas gitu kan. Di Cinere itu tadinya pindahan dari Permata Hijau tuh, daerah yang sangat eksklusif di Jakarta Selatan, lebih mahal lagi deh. Jadi mereka tuh turun derajat lah ibaratnya di Cinere gitu kan. Mungkin sejak bapak meninggal, ekonomi nggak ada yang cari duit, mungkin anak juga nggak bisa kerja apa gimana, udah tua gitu kan. Nah terus juga ini Kalideres juga mereka gengsi, pokoknya semua gengsi, ya kan. Di Koja ini ternyata orang juga menengah ke atas buat travel umroh gitu kan. Nah, jadi ada tiga kemungkinan. Satu, bundir biasa gitu kan. Ya, kedua juga mungkin mereka tuh yaitu sekte apokaliptik gitu yang disebutkan ini gitu kan, yang di Amerika ini. Terus yang ketiga, mereka ya mungkin ya itu mereka bundir karena mereka tuh tekanan ekonomi, sehingga tuh gengsi, mereka tuh udah kelaparan, mereka sengaja ya dengan cara tidak makan gitu loh, semuanya sama ininya, dan mereka kelas atas. Tapi jadi kayak orang kelas atas gimana sih, malu mereka tuh nggak punya uang sama tetangga gitu. Masih Konoha kan suka gitu, suka gengsian orangnya, suka nampang-nampang padahal dalam ternyata menderita gitu. Bisa aja berarti mereka tuh juga tertutup, jadi nggak mungkin tidak bersosialisasi dengan tetangga, jadi akhirnya jadi malu minta bantuan tetangga. Nah, ada kemungkinan keempat yang mungkin bilang pesugihan apa gimana, kayak tumbal mungkin kan, satu persatu meninggal gitu kan. Jadi kalau mereka kaya, tapi akhirnya ya mereka harus bayar dengannya mereka sendiri. Nah, saya nggak tahu deh yang mana di antara ini yang benar, yang ya mungkin kalian bisa simpulkan sendiri ya. Yang mana di antara ya, sementara menunggu kesimpulan berikutnya terjadi di Koja ini, kita lihat aja sebetulnya motif mereka tuh ya kayak begini, kenapa gitu. Tell me what you think, drop some comments.